Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pertama, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, saya dapat membawakan pidato pada pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Iketut Rika Diana, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar retorika, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspa Aryani dengan NIM 2412021218, dan rangkaian pidato ini saya buat bersama rekan saya yang bernama Nimade Pratnya Paramita dengan NIM 2412021146. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan topik keuntungan membaca buku dibandingkan menonton video. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak orang menghabiskan waktu untuk menonton video daripada membaca buku. Meskipun keduanya memiliki manfaat yang baik, tetapi perlu disadari bahwa buku memiliki banyak keuntungan yang tidak dapat disangkal jika dibandingkan dengan menonton video. Sebagai seseorang yang gemar membaca buku, saya merasakan sendiri banyak keuntungan yang didapatkan melalui membaca. Buku merupakan jendela dunia. Melalui buku, kita dapat berimajinasi dengan bebas. Kebiasaan membaca buku adalah suatu investasi yang sangat berharga, karena dengan membaca, kita menjadi pribadi yang lebih kritis dalam berbagai hal. Kebiasaan tersebut juga membuat kita memahami arti konsentrasi. Membaca buku dapat melatih otak untuk fokus dan berkonsentrasi pada apa yang dibaca agar dapat memahami informasi dalam bacaan. Pernahkah Anda merasa terhanyut ketika membaca buku? Ketika membaca buku, kita seringkali merasa terlarut emosi dalam cerita. Terutama pada saat membaca novel, kita bisa merasakan apa yang dirasakan para tokoh, terhanyut dalam petualangan serta perjuangan mereka yang seakan-akan membuat kita berada dalam kondisi yang sama. Hal ini sangatlah berbanding terbalik dengan menonton video. Ketika menonton video, biasanya sudah diberikan gambaran ilustrasi langsung yang membuat kita untuk tidak perlu berpikir lebih mendalam. Video cenderung menyajikan ilustrasi tanpa memberi ruang bagi otak kita untuk berimajinasi. Selain itu, otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk memahami alur cerita, sebab semua sudah tersedia dalam bentuk gambar dan suara. Sebaliknya, membaca buku memberikan kita banyak pengalaman yang sulit terlupakan. Kita akan menyimpan memori lebih lama saat membaca buku. Selain itu, buku memberikan detail yang lebih terperinci yang terkadang tidak ditemukan melalui menonton video. Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebiasaan membaca buku perlahan-lahan mulai menipis karena masyarakat lebih tertarik pada video dalam TV maupun podcast ketimbang membaca buku. Hal ini disebabkan karena membaca ialah proses yang membutuhkan jangka waktu cukup lama bagi sebagian orang agar informasi yang dibaca dapat diserap dengan baik. Tidak seperti menonton video yang hanya untuk hiburan sesaat, membaca dapat menjadikan kita pribadi yang lebih kritis dan memiliki kreativitas yang tinggi. Kebiasaan ini akan sangat berguna di masa depan. Namun faktanya, menurut data UNESCO pada tahun 2024 menyebut indeks minat baca masyarakat Indonesia hanya di angka 0,001%, atau dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Hal ini sangat disayangkan, karena dengan membaca, kemampuan berpikir kita mulai terasah, wawasan yang dapat menjadi lebih luas, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bijak dalam mengambil keputusan. Kebiasaan ini haruslah ditanamkan sedini mungkin, tujuannya agar para remaja terbiasa untuk berpikir kritis dan tidak menerima informasi secara mentah-mentah.
Sebagai penutupan, dapat kami simpulkan bahwa dengan membaca buku, kita akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada menonton video. Membaca buku merupakan salah satu cara untuk memperkaya kosakata, mengembangkan imajinasi, melatih konsentrasi, dan masih banyak lagi. Di sisi lain, meskipun menonton video dapat mempermudah kita untuk mencari informasi, namun karena kita menerimanya secara mentah-mentah, maka informasi itu tidak akan bertahan lama. Menonton video hanya akan memberikan hiburan sesaat tanpa memberikan ruang untuk berimajinasi. Oleh sebabnya, membaca buku harus menjadi kebiasaan kita semua agar kita terbiasa untuk tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Sebagai saran, kami mengajak kalian semua untuk lebih memprioritaskan kegiatan membaca buku agar tetap dilestarikan lebih lagi dalam era gempuran digitalisasi seperti sekarang ini. Karena sangat mudah bagi kita untuk tergoda akan kepraktisan dalam mencari informasi dan hiburan. Meski begitu, kita sebaiknya menggunakan waktu dengan lebih baik, seperti membaca buku saat waktu luang. Karena kegiatan seperti ini dapat membangun kebiasaan yang baik dan juga merupakan salah satu cara untuk mempertajam wawasan. Oleh karena itu, luangkanlah waktu dalam sehari untuk membaca buku, maka kamu akan merasakan manfaatnya. Sekian pidato saya pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.